Halo semuanya, saya Octavia dengan NIM 202401021110. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia dari sesi 8 sampai 14. Pada sesi ke-8 dibahas mengenai kebijakan moneter lanjutan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam modul juga dijelaskan bahwa perkembangan kebijakan moneter Indonesia dibagi menjadi beberapa periode sejarah. Periode pertama adalah tahun 1945 sampai 1952. Pada masa ini Indonesia masih berada pada masa transisi setelah kemerdekaan. Mata uang Hindia, Belanda, dan Jepang masih beredar sehingga pemerintah mulai menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai simbol kedaulatan ekonomi. Selanjutnya, di Davases Bank ditetapkan sebagai bank sentral dan pemerintah juga melakukan kebijakan sanetering atau pemotongan nilai uang untuk mengendalikan kondisi moneter. Periode berikut yaitu tahun 1953 hingga 1959 menunjukkan mulai berkembangnya sistem perbankan. Masyarakat mulai mengenal giro, tabungan, deposito sebagai sarana penyimpanan dana. Di sisi lain, pemerintah menghadapi defisit anggaran sehingga pembiayaan pembangunan masih sangat bergantung pada pemerintah dan pinjaman dari Bank Indonesia. Kondisi ini juga mempengaruhi oleh rendahnya produktivitas, meningkatnya inflasi, dan berkembangnya cadangan devisa. Pada periode 1959 dan 1966, pemerintah kembali melakukan kebijakan sanering karena kondisi ekonomi yang memburuk. Setelah memasuki masa Orde Baru pada 1966 hingga 1983, pemerintah lebih fokus pada stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, serta pembangunan nasional. Selanjutnya pada periode 1983 sampai sebelum krisis 1997, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meskipun masih tergantung pada sektor minyak dan gas. Sehingga krisis moneter tahun 1997 terjadi. Nilai rupiah melemah tajam hingga Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengamankan cadangan devisa. Materi berikutnya yaitu keuangan negara. Keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk seluruh kebijakan mengenai penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, serta pengelolaan aset negara. Keuangan negara menjadi dasar dari penyusunan APBN ataupun APBD. Dalam modul dijelaskan bahwa keuangan negara dapat dipahami dari berbagai pendekatan, yaitu pendekatan objektif, subjektif, proses dan tujuan, serta administrasi. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah mengelola penerimaan negara, belanja negara, surplus maupun defisit anggaran, serta pembiayaan negara apabila terjadi kekurangan dana. Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Asas lama terdiri atas asas kesatuan, universitas tahunan, spesial, serta di bloknya Undang-Undang Keuangan Negara, ditambah asas-asas baru yaitu akuntabilitas, probabilitas, keterbukaan, serta pemeriksaan oleh negara yang independen. Semua asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, sehingga penggunaan anggaran negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu pada sesi ke-10 dibahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antara penduduk atau suatu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Perdagangan internasional ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas pasar, memperoleh devisa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional terjadi karena adanya berbagai perbedaan antar negara seperti perbedaan sumber daya, iklim, ilmu pengetahuan, teknologi, serta selera masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara saling melengkapi kebutuhan melalui kegiatan ekspor dan impor.
Lalu agar perdagangan berjalan dengan baik, pemerintah menetapkan kebijakan perdagangan internasional. Bentuk kebijakan tersebut antara lain tarif impor, subsidi ekspor, pembatasan impor, pembatasan ekspor secara sukarela, persyaratan kandungan lokal, subsidi ekspor, pengendalian pemerintah, dan berbagai hambatan administrasi. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia pada pasar internasional. Materi berikutnya yaitu adalah siklus bisnis. Siklus bisnis merupakan fluktuasi kegiatan ekonomi yang terjadi secara berulang dari waktu ke waktu. Siklus ini terdiri atas 4 fase, yaitu ekspansi, puncak, kontraksi, dan titik terendah atau resesi sebelum akhir kembali mengalami pemulihan. Perubahan siklus bisnis mempengaruhi aktivitas investasi, produksi, konsumsi, kesempatan kerja, hingga tingkat inflasi dalam ekonomi. Perusahaan cenderung meningkatkan investasi karena prospek ekonomi membaik. Sebaliknya, ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, krisis, maupun perubahan politik seperti pemilihan umum, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menunda investasi sampai kondisi lebih stabil. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, pada sesi ke-12, membahas terkait perkembangan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan masyarakat yang disertai perubahan struktur ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan Indonesia menetapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah adalah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintah, mempercepat pertumbuhan daerah, serta menggali potensi ekonomi lokal. Keberhasilan pembangunan daerah didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjunjung demokrasi, mewujudkan pemerataan dan keadilan yang mendorong partisipasi masyarakat, memanfaatkan sumber daya secara optimal, meningkatkan kerjasama antar daerah, serta menetapkan pemerintah yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi. Lalu pada materi ke-13 membahas ada perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia karena adanya hubungan perdagangan investasi dan pasar uang internasional. Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, kepastian politik, perang dagang, ataupun krisis keuangan, maka nilai tukar, investasi, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ikut terpengaruhi. Dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran arus investasi menuju aset dolar Amerika Serikat menyebabkan banyak negara berkembang mengalami tekanan terhadap nilai tukar. Selain itu, perubahan suku bunga internasional, konflik perdagangan, dan berbagai risiko geopolitik menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi makro melalui koordinasi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta peningkatan daya saing ekonomi agar mampu menghadapi tantangan dunia. Lalu pada sesi terakhir yaitu 14 membahas mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia serta konsep kesehatan perbankan. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mematuhi satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Kestabilan tersebut mencakup dua aspek, yaitu kestabilan daya beli rupiah terhadap barang dan jasa yang tersembunyi dari tingkat inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang.
Dapat disimpulkan bahwa seluruh materi saling berkaitan dalam menjelaskan pengelolaan perekonomian Indonesia. Kebijakan moneter menjaga stabilitas nilai uang keuangan negara, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, perdagangan internasional meningkatkan hubungan ekonomi antar negara, siklus bisnis menggambarkan naik turun aktivitas ekonomi, pembangunan dan otonom daerah mendorong pemerintah pemerataan kesejahteraan, sedangkan perkembangan ekonomi dunia menunjukkan bahwa kondisi global memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Dengan memahami seluruh dari materi tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mewujudkan perkembangan nasional yang berkelanjutan. Baik, sekian materi yang dapat saya simpulkan dari sesi 8 sampai 14. Saya ucapkan terima kasih.